The brain must meet now. Kita diawali dengan seorang wanita yang bernama Beth yang sedang melakukan tes kehamilan ke kamar mandi dengan menggunakan test pack. Ya iya dong, masa pakai kabel charger, kesetrum dong. Dan setelah dites, ternyata Beth positif hamil dan dia kebingungan sendiri. Lalu Beth memutuskan pergi ke apartemen sang kakak untuk mengkalamkan hatinya. Kita beralih ke Ellie, yaitu kakaknya Beth. Ia mempunyai 3 orang anak, dan anak yang sedang bersamanya bernama Bridge. Lalu ia mempunyai anak laki-laki yang bernama Danny, yang hobi DJ. Lalu yang paling kecil bernama Casey, yang agak-agak brutal. Singkat cerita, apartemen mereka kedatangan seseorang, dan Ellie berinisiatif untuk membukanya. Tapi malah ini yang terjadi. Yang ternyata itu adalah adiknya sendiri, yaitu Beth. Ellie sangat senang dengan kedatangan Beth ke sini. Tapi Ellie berkata kepada Beth, ia ingin pindah dari sini karena sebulan lagi gedung ini akan dihancurkan. Singkatnya, Beth mengobrol dengan para ponakannya dan memberikan mereka semua hadiah, termasuk memberikan hadiah untuk ayah mereka. Namun seketika itu semua diam. Lalu Ellie mengalihkan fokus. Ia menyuruh anak-anaknya pergi untuk membeli pizza. Setelah anak-anak pergi, Ellie menceritakan bahwa ia sudah pisah dengan suaminya. Mendengar itu, Beth pun sedih. Kenapa Ellie tak menelponnya waktu itu? Namun yang Beth tak tahu, sebenarnya Ellie sudah menelponnya, namun tak pernah diangkat. Dan itu sudah 2,5 bulan yang lalu. Mendengar itu, Beth pun meminta maaf karena memang sekarang ia menjadi kepala teknis. Makanya ia sangat sibuk sekali dan tak sempat untuk memegang handphone. Mendengar jawaban si adik, Ellie pun hanya diam. Lalu ia memutuskan untuk pergi. Sementara di bawah, anak-anak sudah kembali ke apartemen dan mereka mencari tempat parkir untuk mobil mereka. Kita kembali ke Beth yang sedang mendengarkan pesan suara dari Ellie yang sudah 2 bulan lalu. Ia sangat menyesal karena tak ada di saat kakaknya sedang membutuhkannya. Dan sekarang, sebenarnya ia juga sedang tersandung masalah dan ia berniat untuk menceritakan ini kepada Ellie. Tapi malah ini yang terjadi. Tiba-tiba saja terjadi gempa brutal yang membuat lantai basement pun retak. Dan di situ Denny malah menemukan sebuah lubang yang membuat Denny penasaran dan bertanya dalam hatinya, ini lubang apa ya? Lalu karena penasaran semakin hot, maka ia memutuskan untuk masuk ke dalam. Daniel!
Setelah di dalam, Denny melihat ada sebuah brankas tua dan rak tua. Lalu Denny mulai geratak dan menemukan sesuatu. Yang ternyata Denny mendapatkan sebuah kotak. Dan setelah ia membukanya, ia menemukan sebuah foto pastur dan buah-buah piringan hitam. Lalu tanpa cacicu lagi, Denny langsung memasukkan itu ke dalam tasnya. Tapi setelah itu, ini yang terjadi. Itu tidak membuat Denny takut. Denny malah menelusuri lebih dalam. Ia malah menemukan salib-salib yang tergantung dan terlihat seperti ada sebuah makam yang berlubang di bawahnya. Lalu Denny melihat ada sesuatu dan ia mengambilnya. Dan pas dibuka, itu adalah sebuah buku yang tak ada judul maupun cap stempel Gramedia. Aduh. Sementara di atas, sehabis gempa, Ellie mulai was-was dengan kondisi anak-anaknya. Dan ia mulai berniat untuk mencarinya. Tapi kebetulan ada beberapa tetangga apartemennya yang keluar, yaitu Mas Gabe dan satu lagi kita sebut saja Aki Strong. Ellie meminta bantuan Mas Gabe agar menemaninya untuk mencari keberadaan anaknya. Tapi saat Mas Gabe mengambil kunci mobilnya, lift pun kembali berbunyi dan anak-anak Ellie keluar dari lift dengan selamat. Setelah kejadian tadi, Ellie kembali beres-beres dan berkemas karena memang mereka ingin pindah. Tapi di sisi lain, Danny memperlihatkan kepada Bridge buku yang ia temukan tadi. Danny berpikir, buku ini sepertinya berharga dan ia bisa menjualnya. Tapi sang adik pun tak setuju karena Danny kan mencurinya. Karena penasaran, Danny malah membuka buku itu yang tersegel dengan tulang tajam. Namun karena kecerobohannya, tangannya pun tertusuk dan mencerotkan darahnya ke buku itu. Dan setelah itu, ini yang terjadi. Dibuka, ternyata buku itu berisi gambar-gambar asing dan penuh penyiksaan yang entah dibuat oleh siapa. Melihat buku itu, Bridge pun tak suka dan mungkin ini bisa membahayakan mereka. Maka ia meminta Danny untuk membalikannya. Lalu ia pergi. Sementara di kamar mandi, Beth sedang mengisi bathtub yang akan dipakai oleh Casey untuk belajar menyelam. Tapi malah begini. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Kita kembali ke Danny yang rasa penasaran beliau ini semakin hot. Ia mulai memainkan piringan yang ia temukan tadi dan begini isinya. Induca Intendente. Amen. Celebra nos amada. Ternyata berisi sebuah rekaman, yaitu dari seorang pastor bernama Marcus Lilton. Ia adalah penjaga perpustakaan di Katedral Santo Patrick. Di dalam rekaman, ia mengundang semua pastor karena mereka semua akan menyaksikan pembukaan artefak yang ditemukan misionaris mereka. Dan ini adalah satu dari mitos Naturum Demento yang artinya buku kematian. Pastor Marcus sudah meneliti buku itu yang ternyata pengikat bukunya dari daging manusia yang diawetkan. Lalu tulisan dan gambarnya ditulis dengan darah manusia. Serem gak tuh? Lalu rekamannya habis. Danny pun semakin penasaran dan menyetel yang kedua. Dan di rekaman kedua berasal dari suara Canon Damian Shannon dan Pastor Hugo Cortez yang diam-diam sudah menerjemahkan buku itu, yang di setiap halamannya menyimpan mantra-mantra kuno. Dan tepat pada tanggal 24 Januari 1923, Pastor Hugo dan Pastor Marcus mulai membaca terjemahannya. Kejadian itu tepat saat Ellie sedang berjalan ke lift yang berniat ingin membuang beberapa baju bekasnya. Ellie tak tahu apa yang sedang dilakukan Danny akan fatal baginya, dan ini yang terjadi.
January 24th in the year of our Lord, Father Hugo Cortez have been working containing ancient rituals and incantations. Entah apa yang terjadi kepada Ellie. Yang jelas itu membuat dia pingsan. Tapi tak lama ia kembali bangun dan mencoba untuk meminta pertolongan. Tapi malah ini yang terjadi. Ellie mendapatkan gangguan dari makhluk tak kasat mata. Ia digantung oleh sang makhluk. Sepertinya sang makhluk ingin menghabisinya. Tapi Ellie tak tinggal diam. Dengan cepirit 46, ia mencoba untuk melepaskan diri. Yang akhirnya kejadian itu membuat listrik di gedung apartemen mereka mati. Beth dan Casey mencari keberadaan Ellie, yang ternyata Ellie tak ada di kamarnya. Karena gelap, Bridge lalu menyalakan lilin, sedangkan Dani mencoba melihat panel saklar. Dan tiba-tiba ada yang datang, yang ternyata Mom? tiba-tiba ibu mereka kembali dengan keadaan yang tak wajar. Lalu ia langsung ke dapur dan menyalakan kompor dan memasak telur tanpa memecahkan cangkangnya. Kondisi itu membuat semuanya bingung. Ada apa dengan si Ellie ini? Ellie juga bergumam yang tak jelas dan tiba-tiba tertawa. Namun, seketika kesadarannya kembali, Ellie berkata bahwa ia sedang kesurupan. Lalu Ellie mulai menurunkan lutut dan tangannya ke lantai dan mulai mengejar mereka. Tapi tak lama Ellie pun muntah-muntah dengan sangat banyak, kayak abis naik kora-kora. Lalu ia pingsan. Karena Ellie pingsan, maka Beth dan Danny ingin membawanya ke rumah sakit. Sedangkan Bridge dan Casey di rumah. Namun, karena kejadian Ellie tadi, lift menjadi rusak. Maka mereka memutuskan untuk menuju tangga darurat. Tapi pas begitu dilihat, ternyata si tangga rusak juga karena gempa. Aduh. Karena tak ada jalan keluar, akhirnya Ellie meninggal. Lalu mereka kembali ke unit apartemen mereka dan membaringkan Ellie di kasurnya. Dan di situ juga ada Mas Gabe dan Aki Strong yang menemani Beth. Di situ Mas Gabe berinisiatif untuk berdoa agar arwah Ellie senantiasa diberikan kenikmatan di alam surga. Setelah selesai, Mas Gabe pun teringat bahwa ada tangga darurat di sisi utara yang bisa menjadi jalan keluar bagi mereka. Dan Aki Strong pun ingin ikut membantu. Sementara Bright, Casey, dan Danny sangat terpukul dengan kepergian sang ibu yang sangat mengenaskan dengan sekujur tubuhnya yang penuh lebam seperti habis dipukulin satu RW.
Sisi luar, Mas Gabe dan Aki Strong mencoba membuka pintu untuk menuju tangga utara, dan mereka tak berdua saja karena ada Jack dan Caleb yang sedang memperhatikan lift. Kembali ke Beth, ia benar-benar terpikul dengan kepergian kakaknya. Karena Ellie adalah sosok kakak yang baik, dan Beth pun bingung harus bagaimana dengan anak-anak Ellie. Ia pun tak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba handphone Beth pun berdering, dan itu ternyata panggilan dari Ellie. Yang setelah diangkat, ternyata Ellie meminta tolong karena ia terbakar hidup-hidup. Dan setelah itu, ini yang terjadi. Ellie kembali hidup dan disaksikan oleh anak-anaknya. Tapi sewaktu Beth memegang wajahnya, wajah Ellie pun terasa sangat panas. Maka ia menceburkan Ellie ke bathtub biar adem. Tapi Ellie malah merasakan sakit yang teramat sangat, dan ia pun meronta-ronta. Setelah itu, ini yang terjadi. Setelah dimasukkan air, Ellie tiba-tiba mengamuk. Lalu ia merayap dan ingin menyerang anak beserta adiknya sambil membawa serpihan kaca, dan akhirnya Ellie menusuk tangan Beth yang bagus langsung dihentikan oleh Bridge. Seketika itu, Ellie pun menjadi lemah lembut kembali. Tapi ternyata Ellie menyerang Bridge dan sempat melukainya dan menjilatnya. Tapi beruntung ada Danny yang menyelamatkannya. Setelah digebuk Danny, Ellie yang kerasukan pun mulai mengincar mereka semua. Tapi naas bagi Mas Gabe dan kawan-kawan, mereka masuk di saat yang tidak tepat. Aduh. Ellie menyerang Mas Gabe dengan sangat brutal. Lalu ia mengkokop bola matanya, dan ia memuntahkan bola matanya dan tepat masuk ke mulut Jack. Kejadian itu menjadi keuntungan bagi Beth. Ia menutup pintunya dan mengunci rapat-rapat agar Ellie tak masuk dan menghabisi mereka semua. Ellie yang sedang kerasukan, ia hanya bisa membentur-benturkan kepalanya ke pintu. Sampai akhirnya suara benturan pun hilang, yang ternyata karena Ellie tak bisa masuk ke dalam, maka Ellie menghabisi yang ada aja. Sampai akhirnya Aki Strong pun menembak Ellie dengan shotgun dan membuat Ellie terpental. Tapi malah ini yang terjadi. Kondisi sudah sangat kacau, tapi di sini Bridge mulai sadar bahwa kondisi mamanya mirip sekali dengan salah satu gambar yang ada di buku Danny, dan ia menyalahkan Danny atas situasi ini. Mereka sempat ingin berkelahi, namun dilerai oleh Beth. Dan setelah tenang, Danny ingin mengajak Beth untuk memperlihatkan buku yang ia temukan. Selagi Danny dan Beth melihat buku itu, Casey dan Bridge berada di ruang tamu. Lalu Casey bertanya kondisi luka Bridge, namun sang kakak hanya diam saja. Lalu ia pergi ke dapur. Di dapur, Bridge menyalakan kompor yang entah untuk apa. Sementara Casey, dia malah mendengar nyanyian dari arah luar. Lalu ia mencoba mendekatinya, yang itu adalah ternyata suara mamanya. Di sisi lain, Danny memperlihatkan apa yang ia temukan.
dari mulai buku dan piringan suara rekaman para pastor. Dan ia juga memberitahu bahwa pada saat para pastor mengucapkan mantra dari buku itu, kejadian ini mulai terjadi. Lalu tiba-tiba buku itu membuka lembar demi lembarnya sendiri sampai buku itu menunjukkan sebuah gambar yang itu entah bagaimana caranya terkoneksi dengan Bridge yang lukanya semakin membesar dan juga banyak darah yang keluar dari hidungnya. Hal itu membuat Bridge pun panik. Ia langsung kumur-kumur, tapi malah ia memuntahkan cacing yang sangat banyak. Kita ke Casey kembali. Ia masih memperhatikan mamanya yang duduk membelakanginya sambil bernyanyi. Yang sang mama tahu ada Casey yang melihatnya. Ia langsung menghampiri Casey dan menggodanya untuk membuka pintu. Yang akhirnya Casey yang polos pun membukanya. Come on now. Casey hampir mati. Bagus Danny dan Beth cekatan menyelamatkan Casey. Halah, tipuan muslihat. Setelah kejadian itu, Casey dan Danny pun ke kamar untuk menenangkan diri. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara dari dapur. Yang setelah dilihat, ternyata itu adalah Bridge yang lagi nongkrong sambil ngemilin gelas kaca. What are you looking at? Idiu, seakan teror tak mau berhenti. Sekarang Bridge pun ikut-ikutan kerasukan. Dan setelah itu, ini yang terjadi. Bridge menyerang Beth dengan cara memarut kaki Beth. Tapi Beth tak tinggal diam. Ia mengambil pisau lalu menembas ke arah Bridge. Tapi Bridge tak merasakan sakit apapun. Maka Beth memutuskan untuk mengkemplang Bridge. Tapi itu bukanlah akhir. Danny yang tak sengaja melihat kejadian itu malah dikejar oleh Bridge sampai ke kamar. Yang akhirnya Bridge malah menyerang Casey, dan Casey tak sengaja menghabisi Bridge dengan tongkat mainannya, dan akhirnya Bridge pun mati. Setelah kejadian itu, Casey benar-benar kesawanan. Ia bingung apa yang terjadi dengan keluarganya. Kakaknya mati, mamanya pun kesurupan. Astagfirullah. Setelah itu Danny merapikan jenazah Bridge. Ia melakukan langkah antisipasi. Ia mengikat jenazah Bridge karena takutnya ia seperti mamanya akan hidup kembali. Lalu Beth malah penasaran dengan suara piringan itu. Namun karena lampu mati, maka Beth akan memperbaiki kelistrikannya. Setelah berhasil diperbaiki, Beth langsung menyetel piringan yang kedua yang berisi mantra. Lalu menyuruh Danny untuk menjaga Casey dan dibekali dengan sebuah pisau. Beth mendengarkan rekaman itu sendirian, dan isi rekamannya adalah setelah 2 malam membaca mengakibatkan 2 pastor sudah kerasukan iblis. Dan ini peringatan untuk siapapun bahwa buku itu sangatlah berbahaya, karena buku itu mengandung kata-kata untuk melepaskan iblis yang sangat ganas dan tak bisa disembuhkan. Sementara itu, Casey dan Danny standby di ruang tamu sambil menjaga pintu depan. Dan di situ masih ada sang mama yang akhirnya ia menemukan jalan untuk masuk ke dalam. Lalu seketika suasana pun menjadi hening. Danny dan Casey tak mendengar suara mamanya lagi dari depan pintu. Yang setelah mereka lihat, mamanya sudah tak ada. Tapi yang membuat mereka kaget, ada suara dari saluran ventilasi udara
seperti ada seseorang, dan kejadian itu tepat saat Bridge mulai bergerak kembali dari kematiannya. Danny dan Casey mencoba mengikuti suara itu, dan ini yang terjadi. Danny diserang oleh Bridge, tapi ia berhasil menusuk Bridge dan menyelamatkan Casey. Namun, iblis yang merasuki Bridge tak senang sudah ditusuk oleh Danny, maka ia menyerang Danny dengan habis-habisan. Told you you should have put the book back, Danny! Setelah Danny diserang habis-habisan, akhirnya ia bisa mengkandaskan perlawanan Bridge. Bridge pun mati untuk kedua kalinya. Berpindah ke Beth, dia tak mendengar apa yang terjadi dengan Danny karena masih fokus dengan rekaman, dan ia tak tahu juga bahwa dia sudah diintai dari atas oleh Ellie. Namun di sisi lain, Beth jadi tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghabisi si iblis dengan cara mencincang orang yang kerasukan iblis itu. Setelah itu ini yang terjadi. Beth diserang dan terlempar, dan ia mendapati Danny yang sudah mati dan Casey yang bersembunyi. Tapi seakan setan yang merasuki Ellie tak mau berhenti, ia kembali menyerang Beth dan akhirnya I will swallow your soul! Untuk ketiga kalinya, Ellie mati lagi. Beth dan Casey berhasil selamat untuk saat ini. Lalu mereka keluar kamar dan mereka melihat mayat-mayat hasil pembantaian yang dilakukan Ellie. Lalu mereka mencoba membuka pintu utara, namun tak bisa. Tidak frustasi, Beth mengambil senapan milik kaki Strong dengan peluru yang full. Tapi malah ini yang terjadi. Tiba-tiba Ellie hidup dan menyerang mereka, tapi Beth langsung menembak kakinya dengan sangat tepat. Setelah ditembak, Ellie malah pura-pura sadar dan menggoda Beth agar kembali. Tapi Beth tahu itu hanya tipuan muslihat. Ia langsung menembak Ellie dan akhirnya It's my gun, you thieving cunt! buset. Bridge dan Danny kembali hidup dan semua yang mati pun kembali hidup. Maka Beth dan Casey buru-buru masuk ke lift. Alhamdulillah Casey dan Beth sudah sampai di lift. Mereka mengira semua ini sudah selesai, tapi malah ini yang terjadi. Tiba-tiba lift menjadi kolam darah, bukan kolam air mani. Beth dan Casey akan ditenggelamkan oleh iblis-iblis itu. Dan seakan tak lelah, serangan pun datang tak berhenti. Dan akhirnya ini yang terjadi.
Alhamdulillah, Beth dan Casey berhasil keluar dan selamat. Lalu mereka menuju parkiran dan ingin kabur. Tapi saat ingin keluar, pintu parkir otomatisnya tidak bisa dibuka. Padahal udah ditekan-tekan tombolnya oleh Casey. Dan setelah terbuka, mereka langsung melaju, tapi terhenti karena serangan datang kembali. Buset, Ellie, Danny, dan Bridge bergabung menjadi satu tubuh. Waduh. Beth dan Casey terjepit dan mereka akhirnya memutar dan kebetulan melihat celah untuk bisa keluar, dan pintu itu akan tertutup yang akhirnya Casey dicomot oleh mereka dan Beth tertinggal di luar. Tapi Beth berusaha untuk masuk dan akhirnya berhasil. Dan ini yang terjadi. Casey berhasil selamat dan Beth berhasil menembak mereka. Akan tetapi Beth terpleset dan terjatuh, dan itulah kesempatan mereka. Mereka menyeret Beth menuju ke alat penghancur baja untuk dihancurkan. Tapi Casey yang melihat tak tinggal diam. Ia berhasil mematikan mesin itu, dan sekarang keadaan berbalik. Beth dengan memegang gergaji potong, ia mulai menyerang mereka dengan sangat-sangat brutal. Please. Setelah semua selesai, hanya tersisa mereka berdua saja. Dengan badan yang penuh darah, Casey dan Beth meninggalkan apartemen itu dengan luka yang sangat mendalam. Oke cuy, segitu dulu cerita horor kita malam ini di segmen horor banget. Akhirnya pakai suara asli juga, karena di komen ada tertulis males pakai suara AI, males pakai suara AI. Wah, lo nggak tahu aja cuy. Dan gue mau ngucapin makasih juga buat yang udah nonton sampai akhir, yang udah subscribe. Serius, gue apresiasi banget dah, lu pada emang keren. Dan lu juga kalau suka lu boleh banget tinggalin komen, kritik, dan saran. Gue baca pasti satu-satu. Itu juga bisa ngebantu gua biar channel ini bisa berkembang kayak kerupuk. Kali-kali aja 2 tahun bisa jadi pabrik kan, kita mana tahu ya. Dan ya udah dah, gua pamit dulu. Sampai jumpa di horor berikutnya. Ulasan film horornya nyegerin. Assalamualaikum.